Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Sekolah UniQ. Lagi-lagi perlu kami sampaikan bahwasanya Sekolah UniQ itu adalah SDIT Baitul Jihad yang terletak di Perumahan Kemang Pratama 2. Baik, pemirsa sekalian, pada pekan-pekan yang lalu kita sudah menghadirkan penanggung jawab dari lab komputer. Jadi hari ini kita akan membahas hal lain, menanyakan hal lain kepada narasumber yang lain, tentang apa yang akan dibicarakan, sambil berjalan nanti kita akan sampaikan kira-kira tentang apa. Baik, sudah ada di sebelah saya, narasumber yang baru. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa diperkenalkan kepada pemirsa yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, diperkenalkan diri Ibu, silahkan diperkenalkan. Nama saya Sisparina. Saya Tinggal saya tinggal di Kemang Pratama 1. Saya punya 3 anak. Alhamdulillah semua sudah berkuliah. Eh, Sekarang mm, oke, cukup sih perkenalannya, jangan detail pengalamannya, santai-santai aja nih. Eee, Baik, saya rasa semua orang pasti mempunyai pengalaman-pengalaman hidup sebelum kemudian dia bergabung pada suatu, pekerjaan yang baru. Mungkin nanti Ibu bisa sampaikan, pengalaman sebelumnya, pasti banyak pengalaman yang didapat di dunia kerja sebelumnya, sebelum bergabung dengan, sekolah kami di sini. Silakan ya, kira-kira. em, pengalaman saya dulu saya lulus itu tahun 90. Saya Mhm, sudah diterima bekerja di perusahaan multinasional multinasional. yang ada di Jakarta Utara. Saya bekerja di bidang accounting. Kebetulan background saya memang di akuntansi. Nah, Mmm, saya di sana di bagian accounting selama hampir 6 tahun. Terus pindah ke anak perusahaan multinasional mhm, juga. 1 tahun, 2 tahun. Habis itu eh, karena bagian accounting itu pasti ada dalam sebulan itu pulang malam untuk mhm, closing. eh, itu yang membuat saya takut karena pulangnya bisa jam 12 malam gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri untuk tidak bekerja di situ lagi. Nah, begitu sampai di rumah saya bingung. Setelah seminggu kemudian lah saya langsung bingung, ngapain gitu, nggak ada kegiatan. Karena biasa dari muda bekerja, terus diam di rumah. mhm. Udah semua yang di rumah udah diperbaiki, dirubah-rubah, tapi masih kurang apa gitu. Sebenarnya bukan bingung kali, Bu, sebenarnya ada kegundahan, Ibu Iya, punya ilmu, punya keterampilan yang mungkin bisa di-share ke mana kira-kira mungkin seperti itu. oh Kegundahan iya, itu aja sih, karena kan iya, background-nya kan sudah pendidikan, pendidikan iya, sudah sarjana waktu itu, yang mungkin waktu itu masih satu 2 untuk, menyelesaikan sarjana. Kemudian memang lagi-lagi pada waktu itu konsistensinya pekerjaan menuntut pada pekerjaan akunting. iya, Selain daripada itu kami juga yakin Ibu, pasti ada bidang-bidang lain yang mungkin dikuasai, kayak iya, gitu. Maka kemudian, eee, kebetulan di sekolah kami ini kan mungkin berdekatan dengan Ibu ya waktu itu, atau gimana, iya. informasi awalnya? Kebetulan saya belum tahu sekolah ini, Mhm, tapi begitu saya pindah ke sini tahun 2004, memang saya lihat di sini ada gereja, terus mhm, sebelahnya ada masjid. Nah, terus saya berpikir, eee, kalau saya bisa bekerja di sini, saya nggak perlu macet-macetan. mhm, Setiap kalau berangkat kerja, kalau pagi tuh macet 2 jam, mhm, kadang bisa 3 jam, capek, belum mhm. pulangnya sampai malam karena macet juga gitu.
Terus ada teman saya, kebetulan teman saya di waktu di Jepang. mhm, Kita sama-sama di apartemen yang sama. Nah, dia ngajakin, "Yuk kita, eee, volunteer ngajar di sekolah gratis anak duafa." Terus saya bilang, "Saya mau," saya bilang gitu. "Oh, saya mau banget, di mana?" "Di Kemang 2." "Oh, deket." "Oh, saya mau," saya bilang gitu. Tapi saya nggak punya pengalaman ngajar. mhm, Saya hanya bisa saya pernah sih ngelatih anak-anak pramuka, tapi kalau ngajar pendidikan belum pernah. mhm, "Nggak apa-apa, kita ngajuin aja." Akhirnya saya datanglah ke sini ngajuin lamaran, saya informasikan kalau saya background-nya ini, terus, saya pernah, ngelatih si anak-anak pramuka dari saya SMA mhm, sampai saya kuliah. Terus tapi saya tidak punya pengalaman, mendidik siswa. Terus alhamdulillah kepala sekolahnya mau nerima, nggak apa-apa nanti kita training. Akhirnya saya di-training-lah sama kepala sekolahnya itu satu minggu mhm, untuk, menjadi guru pelatihan gitu. Setiap ada pelatihan saya diikut sertakan. Alhamdulillah saya senang karena apa, eee, saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya iya, bisa, mmm, membantu, eee yang tidak bisa menjadi bisa. Terutama di sekolah ini yang, pertama sekali saya datang itu anak-anaknya bener-bener yang, jauh di kalau dibandingin dengan mhm, anak-anak, lain ya, karena mereka yang benar-benar orang tuanya tidak, eee, peduli dengan pendidikan. Yang penting mereka terserah dititipin di sekolah, terserah bapak ibu mau ngapain anak saya, yang penting anak saya sekolah gitu. Jadi, sangat, kasihan sekali mereka. Jadi saya sangat senang banget walaupun kondisinya, waktu pertama sekolah itu anak yang, eee nggak sikat mhm, gigi, seperti itu yang bener-bener, kebersihannya jauh banget deh gitu kebersihannya. Alhamdulillah, bertahap, kita dan teman-teman mengajari anak-anak itu bagaimana sikat gigi, bagaimana itu menggunting kuku, terus, bagaimana, berdoa, terus, semua kegiatan yang baik-baik kita ingin kepada mereka. terus sejak kapan, bergabung di sini, Bu? Sejak tahun kapan ya? Saya, masuk Baitul Jihad bulan Juli tahun 2006. Oh, tahun 2006, berarti Iya, sekarang kira-kira sudah hampir, 18 tahun apa 19 tahun? Sekitar 2006, sekarang 2006, sudah 16, 17. kemudian 17 tahun ya? Iya, Wah, suatu 17 yang, tahun. mungkin terasa baru kemarin. Nanti kita Iya, bilangnya dunia berputar begitu cepat, padahal ya perputaran dunia seperti itu sih iya, sebenarnya. betul. Tapi memang kalau kita menikmati apa yang sudah menjadi bagian dari takdir kita, kita jalani dan kita nikmati insyaallah, tidak akan apa ya, tidak akan, eee, berasalah capek Mhm, atau apa segalanya. iya, Mungkin bisa disampaikan kali Bu, berarti ketika Ibu meninggalkan pekerjaan mhm, pekerjaan yang lama pekerjaan lama, berarti dari sisi maaf nih, mungkin dari sisi finansial pasti jomplanglah, di sana terima sekian, di sini, seadanya kan, karena iya, memang dari awalnya memang kita tidak bicara tentang, masalah finansial itu, yang penting ada kemauan untuk membantu sih sebenarnya. Eee, gim Mungkin yang ini yang perlu disampaikan, apakah kemudian ketika Ibu meninggalkan pekerjaan lama yang sekali lagi saya sampaikan itu menghasilkan dalam tanda kutip finansial yang cukup, apakah ketika bergabung dengan kami, seperti apa kemudian? Apakah di sini ada berkahnya sehingga mhm, kemudian tidak merasa kehilangan atau seperti apa? iya. Eee, karena saya memang, niatnya untuk membantu dan bisa bermanfaat untuk orang lain, memang kalau dilihat dari gaji jauh banget Mhm, dari namanya perusahaan multinasional ya, terus sama di sini yang benar-benar sekolah anak duafa yang gratis dan tidak dipungut biaya satupun. mhm, Tapi alhamdulillah saya tidak melihat ke finansial. mhm, Yang penting kita bisa bermanfaat, bisa membantu anak-anak itu bisa, berhasil, itu udah suatu kebanggaan tersendiri dan alhamdulillah,
dengan beriringnya waktu, apa yang kita, lakukan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, rezeki itu tidak hanya dari, satu pintu, mhm, rezeki itu banyak yang kita tidak tahu tiba-tiba hadir untuk kita, walaupun kita tidak melakukan hal itu misalnya. Eee, misalnya saya cuman, ngajar di Baitul Jihad, tapi ada aja rezeki bisa melalui suami, mhm, bisa melalui saudara gitu. Jadi ya alhamdulillah tidak kekurangan, saya bisa bermanfaat buat, anak-anak yang sangat berharga di sini, mhm, eee, saya juga bisa, eee, me apa istilahnya, melakukan tugas saya sebagai, ibu di rumah, mhm. mengasuh anak-anak saya bisa karena waktu saya juga, cukup banyak dengan mereka. Jadi alhamdulillah semua bisa, ter-cover gitu. Iya. Jadi berarti, eee, ketika Allah mentakdirkan yang ini berhenti, pasti Allah akan buka pintu yang lain. Betul, Jadi intinya seperti itu yang kemudian mungkin awal-awalnya ketika kita harus memutuskan, heeh, wajarlah ketika harus resign atau berhenti dari satu tempat pekerjaan yang selama ini menghidupi kita. Mungkin di awal ada ketakutan-ketakutan itu, tapi kalau diiringi dengan suatu keyakinan bahwasanya Allah telah sediakan pintu yang lain, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan betul, baik ya, Bu, ya. betul. Kemudian ini, tugas awal yang diberikan sekolah waktu itu apa, Bu, Nah, tugas awal ketika bergabung? waktu ketika bergabung tugas Mhm, awal saya adalah mengajar bahasa Inggris dan mhm, IPS mmm, mhm. untuk kelas 1, 2, 3. Oh, waktu itu sudah ada kelas 1, 2, dan 3 sudah Iya, ada ya? baru ada kelas 1, 2, dan 3. Mhm. Tahun 2006. 2006. Berarti sekolah ini ada dari tahun 2004, Iya, asalnya kan betul, seperti itu, oke, betul. heeh. Nah, di situ saya Berarti ngajar. walaupun maaf nih, tidak dari pendidikan, Nah, ketika dikasih training, ketika dikasih pembelajaran, dikasih ikut workshop dan sebagainya, maka kemudian kemampuan itu pasti akan ada ya, Bu, ya? iya, alhamdulillah kita selalu, berusaha dengan kita langsung dengan training yang dibekali ke Heeh, kita langsung terjun ke siswa, kita mhm, langsung, update, "Oh ini harusnya begini, oh ini harusnya mhm, begini." Karena kan, eee, kadang di lapangan itu agak berbeda. Kita mhm. harus bisa menyesuaikan kondisi dengan, ilmu yang akan kita sampaikan supaya bisa terserap anak-anak semua, gitu. Jadi apapun logikanya, kalau kita mau belajar pasti Betul, bisa. betul, Jadi ketika berhenti belajar, ya berhenti tidak bisa betul, akhirnya kan kayak betul, gitu. betul. Oke, itu adalah tugas awal. Kemudian yang tugas yang pada saat ini yang Ibu emban apa nih tugasnya? Nah nah semenjak tahun 2009, alhamdulillah dengan usaha, sekolah dan berbagai pihak yayasan, sekolah kita dapat, bantuan dana BOS. Nah Mhm, mulai dari situ yayasan meminta, untuk saya membantu kebetulan saya background-nya accounting, mhm, membantu untuk mengelola keuangan sekolah. mhm, mhm, Nah, mulai tahun 2009 saya membantu keuangan sekolah sampai saat ini. mhm, Dari tahun 2009 yang kita kelola baru SD, mhm, terus 2010 ada TK, 2000 sama SMP, 2016 ada SMK. mhm. Jadi, ngelola keuangan dari TK sampai SMK sampai saat ini. Jadi walaupun kita sekolah background-nya adalah sekolah dalam tanda kutip Iya, "duafa", tapi untuk masalah, pelaporan, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan finansial, kita lakukan seefisien mungkin, setransparan mungkin, betul, yang istilahnya akuntabel-lah. Jadi betul, pelaporannya memang sesuai dengan kaedah-kaedah pelaporannya, Bu, ya? betul. Kita harus sesuai dengan Mhm, yang di, juknis dari pemerintah mhm, dan kita benar-benar harus, apa yang diberikan itu harus, cukup buat, selama, setahun gitu. mhm, Dan banyak, supaya banyak bermanfaat buat anak-anak. mhm. Jadi memang, eee, masalah kadang-kadang yang jadi kendala sih, di pelaporan itu, di masalah keuangan terutama Mhm, memang dibutuhkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya, yang iya, memang
teliti, telaten, kemudian terutama juga mempunyai kebiasaan melakukan pelaporan-pelaporan itu. Kalau kemudian pada orang-orang yang background-nya kurang, jadi kan juga pasti akan ada kendala. Sedangkan Iya. Ibu kan sudah ada background itu, jadi tinggal memori lama dan Iya, itu tidak butuh pembelajaran yang lebih karena kan sudah berjalan dan sudah paham harus bagaimana, tidak jauh berbeda lah Bu kalau untuk masalah pelaporan. iya. Malah cenderung pelaporannya apa ya, sangat rapi lah ya Bu ya. Lebih simpel dan Hmm, rapi, harus rapi supaya oke. gampang carinya kalau dibutuhkan. Iya iya. Oke, dimanapun kita berada, Bu, pasti ada suka dukanya, Iya. pasti ada pahit manisnya dan itu hal yang biasa lah. Iya. Mungkin bisa disampaikan Bu pada pemirsa yang menonton suka dukanya sih. Kalau suka sih mungkin banyak, eh, duka juga ada. Jadi mungkin bisa disampaikan kira-kira suka dukanya di apa ya? Dukanya waktu pertama masuk ke sini itu eh, kayaknya kayak mata kita terbuka gitu, yang selama ini saya biasanya lingkungannya yang udah lingkungan yang metropolis ya. Mm-mm. Begitu sampai di sini yang lihat anak-anak sekolah itu belum mandi, bau pesi, nggak sikat gigi, ingusnya kemana-mana. Itu sangat sedih gitu. Aduh, orang tuanya gimana sih nggak perhatiin anaknya? Kasihan banget anak ini gitu. Tapi dengan seperti itu kita jadi terpacu untuk mengajarkan anak. Mungkin orang tuanya nggak sempat untuk ngurus anaknya, sibuk cari makan. Jadi anaknya keleleran. Jadi kita ajarin anak itu bagaimana mensikat gigi, bagaimana cuci tangan, membersihkan kuku, menggunting kuku. Nah, itu dukanya. Sama waktu kemarin tahun 2020 Mm-mm. itu kita kebanjiran. Sedih banget karena semua data kita habis kena banjir, terendam karena saya di bagian keuangan itu kan filenya kita taruh box-box Mm-mm. dari awal 2009 itu udah di box-box tinggi gitu ya. Mm-mm. Terus begitu banjir kita pas lagi apa sih istilahnya libur, Mm-mm. turun lagi libur. Jadi kebetulan rumah saya di sini. Pada saat banjir, rumah saya juga ikut kena banjir. Jadi saya nggak bisa ke sekolah. Ke sekolah pun nggak bisa karena jalannya juga Aksesnya, tertutup banjir, nggak bisa. Jadi udah pasrah aja sama Allah. iya. Aku saya udah ngebayangin itu data semua kerendam sampai uang-uang kerendam. Akhirnya ya udahlah, itu memang sudah takdirnya ya Iya. kita ya. Mungkin depannya kita harus prepare lagi. Mm. Ya alhamdulillah sekarang kita udah prepare untuk data-data kita taruh di lantai 2. Oke oke, Gitu. baik. Terakhir Bu, mungkin harapannya ke depannya seperti apa? Karena kita kan sekolah duafa yang mungkin selama ini banyak disupport oleh para donatur. Mungkin harapannya seperti apa ke depannya? Kedepannya harapan saya sekolah ini walaupun sekolah duafa tapi bisa sebagus eh, sekolah-sekolah komersil yang bagus ya, Mm-mm. berkualitas, anak-anaknya bisa maju, bisa sejajar dengan anak-anak sekolah Mhm. komersil. Terus kita juga harapannya semakin banyak donatur Mhm. supaya anak-anak ini bisa berkembang lebih luas lagi. Mhm. Kalau sekarang kan kita terbatas dengan gedung yang cuman Mhm. 6 ruangan ini. Iya. Kalau kita ruangannya lengkap, insya Allah kita bisa banyak kegiatan kita bisa adopsi untuk anak-anak untuk lebih maju lagi gitu, supaya Baik. mereka bisa berkembang seperti yang lain. Amin amin. Jadi, Amin. mudah-mudahan ya kita berharap anak-anak di sini akan mendapatkan pengalaman belajar seperti sekolah-sekolah komersil Betul. lain, kemudian juga berharap, akan banyak orang tua asuh, Iya, yang betul. kemudian orang tua asuh sekaligus donatur yang kemudian Betul. menjadi supporting dana bagi kami dan Betul. insya Allah segala yang diberikan oleh mereka kita bisa memberikan laporan yang transparan dan akuntabel ya Bu ya. Betul, betul.
Baik, mungkin cukup sekian dulu Bu untuk perbincangan kita hari ini. Baik ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bicara tentang hal-hal lain, terutama tentang bagaimana dan perkembangan sekolah ini. Baik, Pak. Baik. Makasih Bu ya. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.